lo mau interview buat posisi project manager di company yang sangat lo idamkan, tapi bingung gimana caranya supaya lo bisa stand out dibandingkan kandidat lainnya. Di video ini gue akan jelasin tentang contoh jawaban yang biasa aja, bagus, dan bagus banget, sehingga lo tahu gimana caranya mengimpress interviewer lo di interview selanjutnya. Let's go! Oke, di sini udah ada satu pertanyaan tentang ceritain pengalaman kamu merencanakan sebuah project dari awal. Nah, di sini interviewer pengen ngelihat tentang kemampuan kita untuk berpikir secara terstruktur, atensi terhadap detail, dan juga mengkomunikasikannya kepada interviewer. So, langsung kita bahas. So, ini adalah jawaban yang biasa aja atau jawaban level 1. Jawabannya kurang lebih seperti ini. Waktu itu saya menjabat sebagai ketua panitia dari sebuah perlombaan skala nasional. Kami menentukan tanggal pelaksanaan, sponsor yang berprospek, dan target universitas peserta. Setelah itu, kami langsung, pertama, membuat timeline dari hari ini sampai hari H. Kedua, membuat rencana mendapatkan sponsor. Ketiga, mencari venue, hotel, dan vendor catering. Keempat, membuat rencana marketing untuk mendapatkan peserta. Nah, mungkin boleh lu pause dulu dan lu pikir, kira-kira apa ya yang udah oke dari jawaban ini dan apa yang can be better. Gue kasih waktu dulu buat lo merenung sebelum lanjut lagi dengan video ini. Oke, ini review jujur dari gue. Menurut gue yang pertama yang udah oke adalah ini sudah menceritakan konteks di depan, di mana kita menceritakan bahwa kita terpilih menjadi project manager buat perlombaan skala nasional. Nah, yang dapat ditingkatkan adalah konteksnya ini kurang menggambarkan kompleksitas dari projectnya. Jadi kurang dapat bayangan nih project ini sebenarnya gampang, sulit, atau biasa aja. Yang udah oke yang kedua adalah memakarkan rencana operasional secara cukup detail. Dan tadi seperti yang gue bilang, kalau memang attention to detail kita yang dinilai, bahwa ini sudah cukup detail untuk menjabarkan rencana operasional. Tapi yang dapat ditingkatkan adalah arahan strategis dari project tersebut. Karena kalau rencana operasional, udah banyak project manager lain yang juga bisa mikirin hal tersebut. Yang ketiga yang udah oke adalah pemaparan sudah diberikan dengan cukup terstruktur sehingga mudah buat diikuti. Nah, gue menyarankan untuk menggunakan signpost untuk mempertajam struktur. Apa itu signpost? Kita akan bahas di jawaban level yang kedua. Nanti lo akan dapat gambaran mengenai pembedanya. Ini adalah jawaban level 2, di mana jawaban ini naik dari yang biasa aja menjadi bagus. Kurang lebih jawabannya seperti ini. Waktu itu, saya menjabat sebagai ketua panitia dari sebuah perlombaan skala nasional. Ada 3 tahapan dari proses perencanaan. Yang pertama, penentuan target. Kedua, pembuatan keputusan kunci. Dan yang ketiga, perencanaan operasional. Nah, penyebutan 1, 2, dan 3 ini dinamakan signpost atau listing, di mana ini akan membantu interviewer kita untuk memahami pola pikir kita dari gambaran besar terlebih dahulu sebelum kita masuk dan menjelaskan detailnya. Kalau gitu kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu target. Di dalam target ada 2 buah target. Gua nge-signpost lagi. Target pertama adalah jumlah peserta. Organisasi nasional memberikan target 70 peserta dari 15 provinsi di Indonesia. Di tahun sebelumnya, lomba tersebut diselenggarakan di kampus lain dengan jumlah peserta 40 universitas dari 10 provinsi. Target kedua adalah kemandirian finansial. Kami diminta untuk menggalang dana dari biaya registrasi dan sponsorship. Sebagai perbandingan, panitia lomba tahun lalu mengalami kerugian karena kurangnya sponsorship. Total biaya yang dibutuhkan adalah 200 juta rupiah. Bagian yang kedua adalah pembuatan keputusan kunci. Dari situ kami menentukan tanggal pelaksanaan, sponsor yang berprospek, dan juga target universitas peserta. Dan di bagian yang ketiga, barulah kami melakukan pembuatan rencana operasional. Kami langsung membuat timeline dari hari ini sampai hari H meliputi 3 bagian. Pertama, membuat rencana mendapatkan sponsor. Yang kedua, mencari venue, hotel, dan vendor catering. Dan yang ketiga, membuat rencana marketing untuk mendapatkan peserta. Oke, coba silahkan teman-teman pause dulu videonya dan renungkan lagi. Mana yang udah oke dan mana yang bisa diimprove lagi. Dan ini kebiasaan yang bagus karena kita juga jadi mengasah otak kita untuk memikirkan, kira-kira apa lagi ya yang bisa diimprove di sini. Oke, gue akan bahas reviewnya di sini. So, yang udah oke adalah kompleksitas keseluruhan project lebih tergambar. Gimana caranya gue menggambarkan hal tersebut? Di situ adanya gue melakukan perbandingan. Karena di sini gue menggambarkan bahwa target kita itu dinaikin dari 40 universitas dari 10 provinsi jadi 70 universitas dari 15 provinsi. Jadi ada kesulitan secara target. Dan yang kedua adalah juga ada kompleksitas secara finansial. Karena kita dituntut mandiri finansial padahal tahun sebelumnya organizernya pun masih merugi. Jadi kita dapat nih gambaran bahwa memang project ini cukup kompleks. Nah, cuma sayangnya di sini kompleksitas project terkait stakeholder dapat diperdalam. Karena gue
tidak menjelaskan kayak seberapa rumit sih project ini dalam skala koordinasinya. Gue cuma menjelaskan bahwa targetnya ini sulit dibandingkan dengan target yang sudah diusung sebelumnya. Yang udah oke yang kedua adalah arahan strategisnya sudah ada. Maksudnya arahan strategis di sini adalah adanya target yang kita canangkan sejak awal sebelum kita masuk dan menjelaskan detail dari kegiatan operasionalnya. Di sini sebenarnya yang dapat ditingkatkan adalah kita ini pengen mempertajam antisipasi resiko. Karena kita sudah menjabarkan arahan strategis, arahan operasional, tapi kita kurang tajam dalam mengantisipasi resiko yang mungkin akan datang dari mengeksekusi project ini. Dan project manager yang keren itu adalah project manager yang berpikirnya sudah 2-3 langkah ke depan dan mengantisipasi kemungkinan kendala yang terjadi dan menjadikan itu bagian dari proses planningnya. Yang sudah oke yang ketiga adalah kita sudah menggunakan signpost untuk mempertajam struktur. Dan yang dapat kita tingkatkan adalah memberikan kesempatan kepada interviewer untuk memberikan feedback sebelum kita berlanjut terlalu dalam. Gue akan contohin di jawaban level yang ketiga. Ini jawaban level yang ketiga. Waktu itu saya menjabat sebagai ketua panitia dari sebuah perlombaan skala nasional. Ada 3 tahapan dari proses perencanaan. Yang pertama adalah penentuan target, yang kedua adalah pembuatan keputusan kunci, dan yang ketiga adalah perencanaan operasional. Apakah ada bagian tertentu yang Bapak atau Ibu mau saya jelaskan terlebih dahulu? Kalau belum, saya akan lanjut dengan penentuan target. Nah, lihat ya, di situ gue nanya dulu nih ke interviewernya, apakah interviewernya pengen fokus di bagian tertentu atau sebenarnya dia cuma pengen dapet jawaban yang pendek aja. Karena jangan sampai kita udah keren-keren menjelaskan jawaban yang udah sampai kita berbusa, tapi ternyata interviewer kita cuma butuh jawaban yang pendek. Makanya kita minta feedback sedikit-sedikit. Kalau misalnya interviewernya belum ada feedback, gue akan lanjut dengan bilang yang ini. Bagian pertama adalah target. Nah, ini kurang lebih sama ya dengan apa yang sudah gue jelaskan di slide sebelumnya. Bedanya adalah setelah gue menjelaskan target ini, gue lagi-lagi akan ngecek dengan interviewernya. Oke, so far ada pertanyaan lanjutan dulu, Bapak atau Ibu? Kalau belum, saya lanjut lagi ya. Karena sebagai project manager, kita juga dinilai dari kemampuan kita untuk mengakomodir stakeholder, untuk mendengarkan orang lain, dan gak cuma sekedar kemampuan kita ini dari ngomong. Makanya dari sini kita menunjukkan bahwa kita itu sensitif terhadap perasaan orang yang sedang mendengarkan presentasi kita. Jadi kita itu bisa menyesuaikan kalau misalnya ternyata peserta dari presentasi kita itu memiliki agenda lain atau ada bagian tertentu yang pengen dia ketahui secara lebih mendalam. Barulah gue lanjut dengan, oke, pada bagian kedua adanya keputusan kunci. Dari situ kami menentukan tanggal pelaksanaan, sponsor yang berprospek, dan target universitas peserta. Dari 3 keputusan ini, tanggal pelaksanaan adalah keputusan yang paling rumit. Karena, pertama, perlu melakukan musyawarah dengan organisasi nasional. Kedua, mempertimbangkan jadwal ujian calon peserta. Dan yang ketiga, membutuhkan persetujuan dari kampus mengenai ketersediaan ruang. Dan kalau memang dibutuhkan, saya bisa menjelaskan dengan lebih rinci, khusus di bagian kita menghadapi konflik ini. Kebayang ya? Di sini, gue juga mencoba menggambarkan bahwa project ini tuh kompleks. Bukan cuma sekedar targetnya yang lumayan ambisius, tapi juga adanya banyak stakeholder di dalam project ini yang perlu buat kita akomodir. Jadi kalau memang ada kompleksitas di project kita ceritain tuh ke interviewernya supaya mereka lebih kebayang bahwa ini bukan cuma sekedar project-project Anda kuliahan, tapi sebenarnya ada complexity juga loh di dalamnya. Barulah gue masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pembuatan rencana operasional. Di mana gue menjelaskan bahwa oke, setelah itu kami langsung membuat timeline dengan sampai hari H meliputi 1, 2, dan 3 ya, yang udah gue bahas sebelumnya. Tapi di sini gue tambahin lagi satu paragraf di bawah. Kami juga menggunakan pembelajaran dari lomba sebelumnya. Seperti pertama, mengantisipasi kurangnya dana, kami berinisiasi untuk membuat dana usaha dengan berjualan sebelum dan saat perlombaan. Kedua, untuk meminimalisir biaya, kami mencari hotel dari jauh-jauh hari sehingga bisa mendapatkan harga yang kompetitif. Yang ketiga, untuk mengantisipasi kurangnya peserta, kami melakukan kegiatan aktivasi online terutama untuk teman-teman di daerah atau di provinsi lain. Dari sini menunjukkan juga bahwa kita itu bukan cuma merencanakan ke depan, tapi kita juga mengambil pembelajaran dari kegagalan atau dari kekurangan dari project sebelumnya. Karena tadi kita juga lihat di project sebelumnya ada sedikit kendala secara jumlah peserta, secara biayanya juga gitu. Makanya di sini kita mengantisipasi supaya hal tersebut bisa diminimalisir ke depannya. Itu dia cara lo untuk meningkatkan kualitas jawaban dengan cara pikir yang terstruktur, analisis yang semakin tajam, dan delivery yang rapi. Semoga lo nggak minder lagi untuk apply posisi sebagai project manager padahal lo masih baru. Kalau memang lo pengen lebih siap lagi untuk menghadapi interview project manager, lo boleh tonton video ini di mana gue ngebahas tentang 5 pertanyaan yang sering ditanyakan di project manager HR interview, dan video ini di mana gue ngebahas 5 pertanyaan yang sering dibahas di Project Manager User Interview. Good luck and see you next time.